Partai Berkarya membawa kenangan pada Presiden Soeharto. Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 3 dekade. Selama 32 tahun menjadi penguasa, akhirnya tumbang dengan diwarnai gelombang unjuk rasa. Dapat mobil. Kalau melihat perjalanan Mas Tommy, terutama perjalanan karir politik, sempat ingin mencoba menjadi ketua umum Partai Golkar, tapi kemudian tidak berhasil di tahun 2009. Kemudian mendirikan Partai Nasrep, tapi tidak lolos kualifikasi. Dan sekarang Partai Berkarya. Apa sebetulnya dorongan utama Anda, Mas Tommy, sehingga terjun ke politik? Saya sebetulnya pengusaha dan alhamdulillah usaha yang cukup sukses, dan saya terjun ke politik adalah karena keprihatinan saya sendiri utamanya, dan juga masyarakat pada kebanyakan, bahwa kita sudah 20 tahun reformasi tapi arahnya tidak ke arah yang lebih baik kehidupan berbangsa bernegaranya, dan juga utamanya pada kehidupan kesejahteraan rakyat kebanyakan. Dan tentunya ini bukan hal yang patut untuk bisa dipertahankan, karena memang kita ingin menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur, dan kita juga harus memikirkan bagaimana Indonesia itu tidak tergantung dengan hutang negaranya. Nah, kemudian inilah yang membuat saya untuk terjun ke politik, untuk bisa berbuat sesuatu yang berarti untuk bangsa dan negara ini. Dan menurut Anda cara yang paling efektif untuk melakukan itu lewat membentuk partai baru, dalam hari ini Partai Berkarya? Sebetulnya bukan partainya, karena partai itu sebetulnya hanya kendaraan buat siapapun untuk berpolitik, karena tujuan akhirnya adalah harus menguasai yang namanya Senayan dan Istana. Karena tanpa menguasai dua lembaga itu sulit buat siapapun untuk merubah haluan atau pemikiran ke depan daripada berbangsa dan bernegara ini. Menguasai Senayan dan Istana. Jadi itu target Partai Berkarya? Tentunya target rakyat Indonesia kebanyakan, untuk supaya bisa membuat Indonesia lebih berdaulat, adil dan makmur. Itu tujuannya, tapi alatnya lewat partai politik, dan partai politiknya untuk bisa membuat perubahan harus menguasai Senayan dan Istana. Karena kita harus mau memulai proses demokrasi yang baik, kita harus jalankan konstitusi sesuai dengan aturan main yang ada. Dan untuk itu memang aturan main yang ada, kita harus punya partai untuk bisa duduk di Senayan, untuk membuat peraturan yang betul-betul pro kepada rakyat. Karena selama ini undang-undang dan sebagainya tidak semuanya pro pada rakyat kebanyakan. Mas Tommy, kalau diperhatikan logo Partai Berkarya itu yang Mas Tommy kenakan itu mirip-mirip logo Partai Golkar. Saya kira bukan mirip Partai Golkar, tapi ini adalah memang Golkar yang asli. Itu terlahir di Partai Berkarya. Golkar asli? Ya. Jadi yang Partai Golkar sekarang itu palsu? Bukannya palsu, tapi mereka setelah menjalankan menyimpang daripada semangat Partai Golkar semangat Golkar yang aslinya, Partai Golkar sekarang ini. Jadi kita akan meluruskan. Ya, untuk berpihak pada rakyat, bahwa setiap pembangunan itu harusnya berpihak pada rakyat kebanyakan. Artinya rakyat yang makin miskin sekarang ini itu harusnya lebih diutamakan untuk diperhatikan, bukan dan itu yang sudah melenceng dari Partai Golkar menurut Anda? Ya, antara lain. Dan untuk ketatanegaraan kita punya MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, tapi tidak punya wewenang
yang sebagai lembaga tertinggi lagi, seperti membuat TAP MPR pun tidak punya wewenang lagi. Apa kita masih memerlukan MPR sekarang ini? Padahal apa namanya, lembaga itu sangat penting sebetulnya untuk berbangsa dan bernegara ini. Kita punya wakil-wakil sebagai DPD di sana 150 orang. Apa tugas mereka? Itu kan apa namanya, hal yang tidak produktif. Kembali ke tadi Mas Tommy, jadi berarti ini kesengajaan memang karena ingin mengembalikan hitah Golkar sebenarnya. Kesengajaan dengan logo yang mirip itu sesuatu yang ya, jiwa semangat kami adalah jiwa semangat Golkar yang sesuai dengan sekber Golkar pada waktu didirikan waktu itu. Dan yang lebih penting lagi adalah Beringin ini bukan karena haknya prerogatifnya Golkar, tapi memang Beringin ini adalah sila ketiga Pancasila. Itu yang kita persatuan Indonesia itulah yang kita junjung tinggi di sini. Dan di sini ada rantai juga. Rantai adalah ya apa namanya, kemanusiaan yang adil dan beradab untuk gimana kita bisa apa namanya, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah ini juga masuk dalam strategi politik partai untuk kemudian mengambil pangsa pasar Partai Golkar yang merupakan minimal di 2014 partai pemenang pemilu kedua? Saya rasa bukan pangsa pasarnya mereka saja, tapi yang betul-betul peduli dengan keadaan berbangsa dan bernegara inilah yang kita ajak untuk bergabung bersama untuk memperbaiki keadaan yang tidak lebih baik ini. Seperti zaman Orde Baru dulu, bahwa 98 itu sebetulnya waktunya tinggal landas. Sekarang udah 20 tahun reformasi. Kita nggak pernah dicanangkan atau diberitahukan oleh pemerintahan manapun di reformasi ini mengatakan bahwa kita akan menjadi negara maju tahun berapa atau bagaimana caranya dan sebagainya. Apalagi kita selama reformasi ini tidak punya lagi GBHN, tidak punya lagi pelita-pelita yang harusnya untuk menjadi acuan-acuan kerja pemerintahan yang ada. Kita sekarang hanya tergantung pada APBN tahunan yang notabene semua itu hanya berpikiran untuk memenuhi kebutuhan tahun depan saja, tidak memikirkan 5 tahun lagi bagaimana, 25 tahun lagi bagaimana. Gimana kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur kalau kita tidak punya target-target yang jelas. Salah seorang petinggi Partai Berkarya sempat kemudian secara sederhana mengatakan salah satu yang ditawarkan oleh Partai Berkarya adalah tagline enak zamanku toh begitu. Apakah memang itu yang Anda akui bahwa memang yang ditawarkan adalah bagaimana ketika dulu zaman ayahanda Presiden Soeharto memimpin negeri ini ada hal-hal yang dirasa lebih baik dan karenanya itu yang ditawarkan kepada publik? Ya tentunya yang hal-hal yang baik selama reformasi, selama Orde Baru itu yang kita akan harus pertahankan. Kayak terakhir mengenai posyandu segala macam, akhirnya dijalankan juga dengan pemerintahan terakhir ini, PKK dan sebagainya. Itu kan hal yang simpel, yang baik. Nah, trilogi pembangunan pun selama Orde Baru itu bukan hal yang aneh-aneh atau yang muluk-muluk, kan itu kan hal yang memang realistis dan memang diperlukan, stabilitas nasional, pertumbuhan, pemerataan. Nah, sekarang ini pemerataan ini tidak ada sama sekali, hampir kalaupun ada itu dikatakan dengan melalui BLT, misalnya bantuan langsung tunai ataupun dana desa, tapi nyatanya itu tidak meningkatkan ekonomi rakyat kan. Jadi secara sederhana iya Mas, akan enak zamanku toh, itu yang dijual Partai Berkarya? Itu di sebagian tempat, ya di sebagian daerah, terutama di Pulau Jawa. Karena memang itu kan bahasa Jawa juga, jadi untuk mereka mengingat kembali itu memang tagline yang antara lain yang disampaikan ke masyarakat. Tapi yang lebih utama buat kita program ekonomi kerakyatan. Karena bagaimana kita mengembangkan ekonomi rakyat itu bisa tumbuh, bisa lebih mandiri dan bisa mereka bisa tidak tergantung pada pihak lain, bukan dengan BLT yang hanya mencekoki bulanan yang membuat mereka tidak produktif. Akhirnya istilahnya kita memberikan kail tapi bukan memberikan ikannya. Menurut Mas Tommy itu akan sesuatu yang menarik untuk rakyat, mengingat enak zaman Pak Harto itu akan laku dijual dalam tanda kutip? Alhamdulillah itu terkait dengan survei yang baru-baru ini dirilis ya oleh konsultan nasional yang kredibel lah di bidangnya, bahwa Anda selama mengacu presiden ke survei Indobarometer. Ya, bahwa selama 7 presiden ini
yang paling enak lah presiden kedua, ya, Pak Harto itu kan faktor 33% kalau nggak salah itu memilih itu. Jadi target kami ini adalah 50% daripada pencinta Orde Baru, pencinta presiden kedua. Oke, tapi Mas, Anda bicara soal survei barometer, ada angka-angkanya juga kemudian meskipun ada penilaian positif terhadap Presiden Soeharto, tapi survei ini juga mencatat 79,1% responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar kok. Kebenar dari mana? Dibandingkan yang mana? Itu harusnya clear, sebagian kan? besar publik menilai masa reformasi masih lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Responden menilai kondisi Indonesia masa reformasi lebih baik. Saya kira itu perlu diuji lebih dalam ya, karena tadi dari hutang saja waktu pertanggungjawaban. Enggak, karena Mas Tommy, Anda kan menggunakan basis survei Indobarometer. Itu salah tuh tapi buat kriteria. Survei yang sama juga mengatakan hal yang ini, jadi tidak bisa hanya menerima satu hal dari survei tapi menolak hal lain dari survei yang sama. Karena ya itu boleh-boleh saja, tapi masyarakat juga harus dipahami bahwa nyatanya masyarakat kebanyakan itu lebih sulit kok hidupnya. Yang namanya petani di Pulau Jawa itu bukan 70% bukan petani lagi, tapi buruh tani. Karena lahan-lahan mereka sudah dijual. Dijual ke siapa? Bukan ke saudara mereka. Nah ini harus keadaan ini harus diperbaiki. Mas Tommy, ada kemudian yang mengatakan wajar saja kalau Presiden Soeharto dinilai yang paling berhasil karena masa kepemimpinannya yang paling lama. 32 tahun begitu. Dan ketika memimpin mengontrol hampir seluruh lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk pers ketika itu. Saya kira tadi berkaitan dengan stabilitas nasional itulah kita pada waktu itu demokrasi yang dicanangkan atau dilakukan adalah demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Itulah yang pertama budaya kita sebenarnya. Kalau bidang otoriter atau semena-mena ya buat apa ada pemilu setiap 5 tahun. Sudah berapa 6 kali pemilu waktu itu dilakukan. Jadi pemilu yang terbanyaknya selama Orde Baru juga kan. Itu nggak ada orang yang dipaksakan untuk memilih. Tapi disitulah yang membuat kita belajar berpolitik yang baik dan benar. Berbagai penelitian tapi menunjukkan pemilu pada saat Orde Baru jauh dari jurdil. Kalau bicara jurdil, apa sekarang masyarakat juga menyatakan jurdil bahkan para peserta menaruh saksi yang banyak segala macam itu kan juga hal yang perlu dipertanyakan. Mas Tommy, Anda apakah juga selain Partai Berkarya, Anda masih punya ambisi politik yang lain? Maksudnya ambisi politik gimana? Anda ingin jadi presiden?